Pelonggaran Movement Control Order atau pembatasan sosial di Malaysia telah membuat warga Malaysia sudah dapat kembali beraktivitas, termasuk mempermudah warganya untuk menjalankan ibadah Ramadan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan selengkapnya, sudah bergabung bersama kami WNI yang saat ini berada di Cyberjaya, Hendra Putra Wahyudi. Halo, selamat pagi. Ini bagaimana nih bisa digambarkan setelah lockdown di sana dilonggarkan? Ini sudah banyak sekali kendaraan yang berlalu lintas dan juga seperti apa aktivitas di sana, Hendra? Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Mbak Lidi. Ya, untuk di Malaysia sendiri, apalagi di Cyberjaya, kayak trafficnya udah mulai banyak sih. Maksudnya kayak udah mulai rame orang-orang ke mall gitu. Cuma karena masih MCO itu, Movement Control Order, itu masih ada sampai minggu depan. Jadi walaupun dibilangnya kayak ada conditional, tapi kayak ada tetap batas-batas supaya orang nggak seluruhnya kayak full flex gitu. Jadi nggak seluruhnya bisnis semua buka. Jadi ada beberapa bisnis yang masih belum boleh buka. Contohnya bisnis salon gitu belum boleh buka. Jadi kayak yang udah boleh buka itu lebih ke essential service sih. Lalu kalau bisnis takjil misalnya gitu ya pas lagi berbuka, di sana udah mulai buka belum sih, Hendra? Makanan mungkin kuliner seperti itu. Kalau kuliner sendiri nggak pernah ada ini sih, nggak pernah ada restriction sih. Cuma di sini memang nggak boleh untuk dine in. Jadi kayak beberapa restoran siap saji gitu ngambil drive thru-nya doang. Terus habis itu kayak untuk take away sendiri pokoknya nggak boleh dine in deh gitu. Iya, Indra, ini terkait dengan rencana rapid test untuk para calon pekerja yang akan kembali lagi beraktivitas yang akan digelar oleh pemerintah Malaysia. Apakah ada informasi terkait hal ini? Apakah memang semua orang otomatis bisa langsung meregistrasi diri, datang ke booth-booth tertentu, ataukah memang harus online terlebih dahulu? Teknisnya seperti apa ini? Oke, yang ini sendirian dari yang rapid test sendiri, kita sendiri masih infonya lebih simpang siur sih sebenarnya. Jadi kayak karena mereka bilang KKM, which is yang Menteri Kesehatan mereka, bilang kalau misalnya rapid test sendiri itu untuk foreign worker. Terus kayak beberapa, maksudnya untuk foreign worker sendiri, beberapa masih bimbang itu, maksudnya foreign worker itu untuk yang kerja di unskilled labor atau yang termasuk juga kayak skilled labor, kayak yang kerja di kantor atau yang kerja di, ya maksudnya, di imigrasi sendiri lebih ke foreign worker itu lebih ke yang ini sih, yang kayak di site atau di kayak di plantation kayak gitu. Jadi dari kantor saya sendiri masih belum ada penjelasan gitu. Tapi kalau media di sana itu memberitakan mengenai COVID itu seperti apa tiap hari? Kalau di Indonesia kan selalu diupdate begitu yang meninggal dan juga jumlah yang sembuh. Kalau di sana apakah mereka yang sudah ikut rapid test kemudian jumlahnya sudah diumumkan? Jadi dari sekian banyaknya rapid test kemudian ternyata berapa persen sudah bisa dikategorikan begitu? Ternyata yang banyak terkena ataupun terinfeksi virus corona itu dengan kriteria seperti ini gitu. Ada nggak sih di sana? Kalau dari sini sendiri saya ngelihat update-nya itu lebih di Telegram, karena Kementerian Kesehatan mereka ada Telegram khusus yang untuk update ini semua. Terus Twitter juga mereka update. Dan intinya sih setiap ada perubahan atau setiap ada pengumuman, mereka bakalan update di Telegram atau di Twitter mereka. Jadi kayak untuk sebagai contoh, kemarin tuh mereka ngupdate jumlah kasus. Biasanya sih kayak jumlah kasus baru, terus habis itu jumlah kesembuhan di setiap hari, terus jumlah case yang masih aktif. Jadi case yang masih aktif contohnya total kasus dikurangin yang udah discharge atau yang udah wafat gitu. Iya, ini selanjutnya ke bagaimana suasana Ramadan di sana ya. Malaysia kan serumpun dengan Indonesia, pastinya ada takjil, ada tarawih maupun kegiatan hampir sama seperti negara Indonesia. Saat pandemi maupun nanti ketika lockdown sudah mulai dirilis, adakah perubahan yang cukup signifikan yang Anda rasakan? Dari saya sendiri sih, saya sebenarnya nggak ini sih, udah kayak 4 minggu lebih atau hampir 2 bulan sebenarnya saya udah nggak keluar lagi. Bahkan untuk grocery shopping pun kayak belanja bulanan atau belanja mingguan gitu saya juga pakai runner. Jadi ada yang nawarin jasa gitu, jadi mereka yang belanja, terus ntar kita kasih uangnya.
terus kita ketemu di lobi gitu doang. Habis itu saya ambil belanjaannya, saya bagi duitnya gitu. Jadi ini udah tahun keberapa nih Rama ada di Malaysia, dan juga terkait rencana salat Id nih di sana gimana? Ada informasi apa? Boleh dilakukan di masjid atau di rumah aja? Ini saya udah Ramadan yang ke-13. Waduh, luar biasa. 13 tahun. Lalu? Iya. Nah, untuk sholat Id sendiri, dari 13 tahun itu saya juga baru sekali sholat Id di sini. Dan mungkin ini bisa jadi yang kedua kalau misalnya ada. Gitu. Tapi belum ada himbauan dari pemerintah di sana terkait larangan untuk ke masjid? Larangan untuk ke masjid masih ada. Maksudnya sampai sekarang pun sholat Jumat itu masih belum ada. Dan setelah yang di RMCO ini, yang relax movement ini, tetap masih sholat berjamaah di masjid masih belum diperbolehkan. Jadi semuanya di advice untuk sholat di rumah masing-masing. Jadi untuk yang sholat Idul Fitri sendiri masih nunggu pengumuman dari mereka sih, dari KKM itu. Jadi saya selalu standby di Telegram atau misalnya di Twitter. Terus kayak ada di grup-grup teman-teman saya yang di Indonesia, yang ada di Malaysia kan juga pasti kalau misalnya ada berita-berita kayak gitu bakalan viral tuh. Jadi kayak kita bakalan update dari situ doang. Gitu. Baik Hendra, terima kasih untuk waktu berbincang pada pagi hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap semangat di sana ya. Ya, terima kasih.